Shalom. Hari ini juga kita akan renungkan tentang kisah Yesus. Teks hari ini Markus pasal 12. Markus pasal 12 ayat 18 sampai 34. Paragraf yang pertama ayat 18 sampai 27. Ketika orang Saduki mencoba Yesus dengan persoalan yang seorang perempuan berkawin dengan 7 saudara, Yesus menjawab, pada hari kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di surga. Paragraf yang kedua, ayat 28 sampai 34. Seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, hukum manakah yang paling utama? Dan Yesus berkata, prinsip kasihi Tuhan dan kasihi sesama. Kesimpulannya, orang Saduki mencoba Yesus dengan cerita yang aneh, seorang perempuan yang menjadi istri bagi 7 saudara. Tetapi Yesus berkata, pada hari kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di surga. Menurut Yesus, mereka sesat karena tidak mengerti kitab suci. Seorang ahli Taurat mendengar jawaban Yesus yang tepat. Kemudian bertanya, hukum manakah yang paling utama? Dan Yesus berkata, prinsip kasihi Tuhan dan kasihi sesama. Ahli Taurat itu berkata, tepat sekali. Dan memang mengasihi Dia dengan segenap hati jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Melalui percakapan ini, seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Ajaran tentang Yesus. Pertama, Yesus mengajar bahwa ketika kita bangkit lagi, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di surga. Kedua, menurut Yesus, hukum Taurat yang paling utama itu kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ajaran bagi kita. Masih ada banyak orang yang ingin mencobai Yesus. Ya, namun kalau Yesus Kristus tepat menjawab, mereka tidak berani menanyakan lagi. Sehingga kita juga harus usahakan menjawab dengan tepat. Dan menjawab dengan tepat itu harus berdasarkan Alkitab. Kedua, sebagian besar orang tidak mengerti tentang kebangkitan dan kehidupan setelah bangkit lagi. Sehingga kita harus mengerti berdasarkan firman dan harus menjelaskan kepada mereka. Itulah juga tanggung jawab kita. Ketika kita membuat kesimpulan tentang hukum Taurat dengan kata kasih. Ya, semua hukum Tauratnya bisa membuat simpul dengan kata kasih, dan bukan hanya kata kasih sajanya, perbuatan kasih saja. Aplikasinya, jangan mencobai Yesus. Kalau tidak bisa mengerti kehendak Tuhan, sabar dan mencari jawaban dari Alkitab. Kedua, mengasihi Allah dan mengasihi sesama di dalam kehidupan hari ini juga, supaya kita melihatkan kita sudah menepati semua hukum Taurat. PR praktiknya, beribadah dengan segenap hati, segenap jiwa, supaya melihat kasih tentang Allah dan menolong seorang sesama yang dalam kesulitan, supaya melihat kasih tentang sesama manusia. Ya, kasih. Itu pun juga, janganlah hanya katakan kasih. Kasih itu bukan nominal, melainkan verbal. Sehingga kita harus melakukan kasih. Inilah tanggung jawab kita dan inilah kehidupan orang percaya. Selama melayani,
Tuhan memberkati.